Pemirsa, pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 berlangsung serentak di seluruh negara bagian. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita akan segera bergabung kembali dengan Nova Purwadi dari VOA Indonesia di Washington DC. Nova, bagaimana situasi terakhir penghitungan suara dalam Pilpres Amerika Serikat? Ya, sejumlah negara bagian telah diproyeksikan untuk salah satu calon, entah Donald Trump dari Partai Republik atau Hillary Clinton dari Partai Demokrat. Beberapa diantaranya masih belum bisa dikonfirmasi, tetapi untuk sementara ini posisinya dalam perimbangan suara elektoral, Donald Trump mendapatkan setidaknya 140 suara elektoral, sementara Hillary Clinton mendapatkan 104. Begitu besarnya dukungan, maksud kami perolehan suara Donald Trump kali ini adalah karena negara bagian Texas yang merupakan kantong Partai Republik sudah bisa diproyeksikan dengan 38 suara elektoralnya. Ini merupakan salah satu negara bagian yang gemuk suara elektoral sehingga selalu mendongkrak dukungan bagi capres Partai Republik, dan tampaknya dalam Pilpres kali ini Donald Trump akhirnya juga meraih seluruh 38 suara elektoral dari negara bagian Texas. Lalu South Carolina juga, Tennessee, Mississippi, Alabama, Missouri, banyak negara bagian selatan Amerika, dan juga banyak negara bagian yang di kawasan yang disebut mountain seperti Wyoming. Lalu Hillary Clinton mempertahankan keunggulannya di negara bagian pantai timur Amerika dan juga kantong-kantong Partai Demokrat seperti Illinois, negara bagian yang mengantar Barack Obama menjadi presiden pada Pilpres 2008 lalu. Ini bisa diproyeksikan karena selisih suara di negara bagian yang telah di-call tersebut selisih suaranya cukup signifikan sehingga bisa mulai diproyeksikan. Beberapa negara bagian kunci yang perolehan suaranya masih cukup tipis dan neck and neck, masih ditunggu hasilnya, antara lain Pennsylvania, Ohio, North Carolina, dan juga Florida. California seperti kita ketahui dengan 55 suara elektoralnya adalah kantong Partai Demokrat, meskipun tidak akan di-call sebelum Pilpres berakhir di sana dan TPS tutup, dan TPS di sana baru akan tutup pada pukul 11 sekitar 2 jam lagi dari sekarang. Dan tentunya perkembangan per negara bagian ini dinanti dengan cemas di markas kedua capres saat ini, yakni Donald Trump dan Hillary Clinton. Dan kebetulan keduanya ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Pilpres Amerika sejak 1944 berada di New York City. Kita sekarang ke kampanye Hillary Clinton di Javits Center di New York City bersama Virginia Gunawan. Virginia. Ya, Nova dan pemirsa, Javits Center terus-terusan bergemuruh setiap kali Clinton dinyatakan sebagai pemenang dari satu negara bagian. Dan dukungan ini tidak hanya datang dari para pendukung Clinton, dari undangan ataupun relawan yang mempunyai kesempatan untuk hadir di dalam Javits Center maupun di luar Javits Center yang mereka memang harus menunggu selama 45 menit, lalu berdingin-dingin dengan suhu di luar serendah 15 derajat Celcius. Tapi juga dukungan dari wali kota New York, Bill de Blasio, yang memang mendukung Hillary Clinton. Selain itu juga John Podesta dan juga Debbie Wasserman Schultz, yang dimana mereka ini selalu mereka berdua ini adalah yang membuat skandal-skandal Hillary Clinton selama ini semacam terbongkar dalam kampanyenya yang selama ia menjalankan kampanye sebagai calon presiden tahun 2016 ini. Namun dukungan itu disambut positif baik oleh pendukung Hillary Clinton maupun media yang di sini. Mereka selalu mengikuti kedua tokoh ini kemanapun mereka pergi dan menanyakan hal-hal yang mungkin bisa mengetahui lebih lanjut dari tim kampanye Hillary Clinton. Sementara kurang dari 1,5 kilometer dari sini, di pusat kota New York, di Hotel Hilton, Rifan Biasono, rekan saya akan melaporkan tentang perkembangan di kamp kemenangan Donald Trump.
Ya, Jini, saya saat ini berada di halaman depan dari gedung Hotel Hilton Midtown di tengah kota Manhattan di New York. Dan hingga saat ini suasana masih riuh rendah karena banyak sekali juga kelompok kecil dari para pendukung Trump yang terus berdatangan ke sini dan beberapa di antaranya masih berada di belakang saya. Dan tadi beberapa kali juga sempat meneriakan kegembiraan mereka dan juga bentuk dukungan mereka terhadap Donald Trump dan juga tidak ketinggalan kritik terhadap Hillary Clinton sebagai capres dari Partai Demokrat yang mereka anggap sebagai sosok yang tidak dapat dipercaya. Nah, sementara itu apabila kita lihat tadi siang sebetulnya Donald Trump sudah melakukan pencoblosan atau memberikan hak pilihnya dalam Pilpres 2016 kali ini. Namun demikian sebetulnya Trump sendiri setelah itu saat ditanyai dalam sesi wawancara di beberapa radio di Amerika Serikat, ia menyatakan bahwa ia masih percaya bahwa Pilpres 2016 ini dikatakannya sebagai Pilpres yang dicurangi atau rigged seperti yang selalu ia katakan dalam berbagai kesempatan termasuk di beberapa kali kesempatan ia debat capres dengan Hillary Clinton. Ia menganggap bahwa Pilpres kali ini ia merasa dirugikan dan hal itu pun yang juga direfleksikan dalam bentuk aksi oleh tim kampanye Donald Trump sendiri yang sempat mengajukan gugatan terhadap Nevada, negara bagian Nevada, di mana negara bagian tersebut dinilai telah melanggar satu peraturan di mana tetap membuka polling station atau TPS walaupun batas waktu untuk memberikan hak suara itu sudah ditutup. Padahal pada saat itu antrian masih panjang. Nah, hal ini namun demikian sudah dibatalkan atau ditolak oleh Departemen Kehakiman dari negara bagian Nevada karena memang peraturannya apabila memang masih ada antrian yang mengular saat antrian tersebut masih berada di dalam batas waktu pemilihan umum, namun kemudian harus tertutup, mereka yang mengantri ini masih bisa memberikan hak suara mereka. Nah, inilah yang agak ditakuti oleh beberapa orang seperti yang sempat Trump katakan dalam debatnya, apakah ia akan menerima kekalahan? Ia katakan kita lihat nanti. Takutnya ini Pilpres tidak berakhir malam ini, tapi mungkin bisa berlarut-larut apabila Trump kemudian mengajukan gugatan-gugatan lainnya terhadap hal-hal yang ia anggap ia merasa dicurangi dari Pilpres 2016 ini. Dan sementara itu kita lihat seperti apa nanti Electoral College, apakah Trump yang akan memenangkan kursi kepresidenan ataukah Hillary Clinton. Terus ikuti dengan laporan VOA tentunya dari New York dan Washington DC. Untuk sementara kami kembalikan dulu ke studio di Washington DC bersama Nova Purwadi. Ya, seperti disebutkan rekan Rifan tadi, masih ada antusiasme dan optimisme di pihak Donald Trump karena saat ini ia memimpin dengan 140 suara elektoral dibandingkan dengan 104 dari Hillary Clinton. Tetapi kubu Clinton saat ini mencari peluang di negara bagian seperti Colorado, New Mexico, dan Arizona, negara bagian dengan penduduk yang dengan proporsi penduduk Amerika Latin yang cukup besar, dan ini bisa menggoyahkan suara bagi Hillary Clinton. Demikian juga di Florida dengan 29 suara elektoralnya dan negara bagian yang selalu menentukan, dan juga kita menunggu dari North Carolina yang meskipun kecil bisa ikut menambah momentum bagi Hillary Clinton ataupun Donald Trump dalam memperoleh 270 suara elektoral yang dibutuhkan untuk memenangkan Pilpres. Itu dulu laporan tim VOA dari Washington DC dan New York. Kita kembali sekarang ke Fitri di Jakarta. Baik, terima kasih Nova, dan kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini dari pemungutan suara pemilihan Presiden Amerika Serikat. Pemirsa, demikian laporan langsung Nova Purwadi dari VOA Indonesia di Washington DC.